Polisi terus mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan di kediaman Rizik Syihab 14 November lalu. Polisi memanggil saksi mulai dari lurah hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kerumunan simpatisan Rizik Syihab di Megamendung Bogor dan Petamburan Jakarta beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa untuk mengklarifikasi terkait kerumunan yang terjadi di kediaman Rizik Syihab pada 14 November lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta berharap klarifikasi dari Gubernur Anies Baswedan bisa menjadi titik terang dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan ini. Saya meyakini bahwa seluruh proses ini akan berjalan baik, lancar, ya. Jadi masyarakat kita harapkan tidak usah berspekulasi, ya, memberi praduga terbaik. Ya, kami hormati klarifikasi ini dan Pak Gubernur sudah memberikan contoh yang baik dengan hadir, tidak kecewa, tidak marah, menghormati dan mengikuti seluruh rangkaian proses klarifikasi. Polisi juga memanggil sejumlah saksi mulai dari camat hingga wali kota Jakarta Pusat. Hal ini untuk menentukan status pelanggaran protokol kesehatan, apakah masuk dalam tindak pidana atau tidak. Terkait sanksi, dalam pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan menyebut setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda atau paling banyak 100 juta rupiah. Sementara pasal 14 Undang-Undang tentang wabah penyakit menular menjelaskan setiap orang sengaja menghalangi penanggulangan wabah diancam penjara 1 tahun dan denda 1 juta rupiah. Di pasal 15 juga dijelaskan setiap orang mengelola bahan tidak benar dan menimbulkan wabah diancam penjara 10 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Dan untuk badan hukum diancam sanksi berupa pencabutan izin usaha. Sementara itu, sidang perdana kasus dangdutan yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Edi Susilo, mulai digelar di Pengadilan Negeri Tegal Selasa siang. Wasmat keberatan atas dakwaan jaksa karena dari awal kasusnya justru ditangani polisi, bukan oleh penyidik pegawai negeri sipil PPNS yang diberi kewenangan sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Wasmat yang juga menyoal pasal yang dikenakan kepadanya. Padahal Kota Tegal tidak sedang memperlakukan PSBB pembatasan sosial berskala besar. Hal ini karena PSBB Kota Tegal telah dicabut sejak 23 Mei lalu. Sehingga ia meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan dakwaan jaksa.